Lead the Fest 2022. Lead better, rise stronger. 17. Lead the Talks. 8 offline roadshows. 1945 Real Leader Stories. Lead the Future Scholarship. Teras belajar spesial. Lead the Stage. Pemimpin Indonesia Award. Memimpin lebih baik, bangkit lebih kuat. Lead the Fest 2022. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan saya Alfa yang akan menjadi moderator di sesi ini. Pada malam hari ini kita akan membahas tentang insecurities. Wah, topiknya cukup populer ya nih. Nah, insecure menjadi salah satu topik yang cukup populer di kalangan pemuda, terutama teman-teman yang masih berada di jenjang kuliah maupun teman-teman fresh graduate. Sayangnya, kondisi ini tidak boleh dibiarkan begitu saja karena bisa berpengaruh kepada self-esteem dan juga tingkat percaya diri. Dari sudut pandang kepemimpinan, semua masalah adalah tantangan yang harus dicarikan solusinya. Oleh karena itu, di sesi Leadership Journey, How to Deal with Insecurity X V20 akan mengupas tuntas isu insecurities ini bersama para pakar dan perwakilan pemuda. Tanpa berlama-lama, izinkan saya untuk memperkenalkan narasumber kita yang luar biasa pada malam hari ini. Oke, yang pertama kita sudah kehadiran Mbak Analisa Widyaningrum, empathy psikolog. Beliau merupakan clinical psychologist dan juga CEO dari Analisa Personality Development Center Indonesia. Beliau merupakan sosok psikolog muda yang inspiratif, sosok yang kerap muncul di beberapa acara TV maupun media sosial. Ia tercatat aktif sebagai salah satu psikolog di Jogja International Hospital dan lulusan terbaik Fakultas Psikologi UGM. Kiprah sebagai psikolog membuatnya kerap dipercaya untuk mendampingi beberapa organisasi, baik di sektor BUMN, multinasional, pemerintahan, maupun private company. Berkat prestasi dan pengalamannya, beliau sering diminta berbicara di berbagai forum nasional maupun internasional. Pengalaman lebih dari 10 tahun berkecimpung di dunia ini membuat beliau berani mendirikan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang konsultan psikologi, kesehatan mental, pengembangan diri, dan talenta 7 tahun yang lalu, yaitu APDC Indonesia. Untuk mengenal beliau lebih jauh lagi, mari kita saksikan video berikut. Baik. Oke, sepertinya mungkin ada gangguan jaringan sehingga videonya belum bisa muncul terlebih dahulu. Oke, kalau begitu saya langsung saja sambut Mbak Analisa Widyaningrum. Selamat malam Mbak Analisa. Halo semuanya, salam kenal. Saya Analisa, senang banget bisa hadir di sini. Bagaimana kabar Mbak Analisa pada malam hari ini? Alhamdulillah sehat, dan walaupun hari ini cukup padat, tapi malam ini nggak sabar pengen ngobrol sama para leaders yang keren-keren, dan sama Mbak Ufa juga, plus sama teman-teman yang udah join malam ini ya. Iya Mbak Analisa. Baik, terima kasih banyak Mbak Analisa. Nah, selanjutnya kita juga sudah kehadiran narasumber kita yang kedua. Beliau merupakan Ibu Vina Ganakin Pendit, MPA Psikolog, yang merupakan Principal Consultant dan juga Co-founder dari Daya Dimensi Indonesia, yang memiliki profesionalitas di bidang assessment center dan talent management di Indonesia. Selama 25 tahun mendirikan dan bergabung di Daya Dimensi Indonesia, Ibu Vina telah memegang berbagai peran penting seperti General Manager, Director, hingga menjadi Principal Consultant seperti sekarang. Beliau dipercaya untuk memimpin konsultasi tim pada beberapa perusahaan besar atau lembaga pemerintahan seperti Kemendikbud, BMW Indonesia, XL Asiata, Bank Indonesia, dan Kementerian Negara BUMN. Selain berkarir di Daya Dimensi Indonesia, Ibu Vina pernah menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Satuan Tugas Kode Etik Assessment Center di Indonesia dan sebagai Wakil Ketua Perkumpulan Assessment Center Indonesia sampai sekarang. Ibu Vina juga memiliki sertifikasi coaching dari Parrot Values Center, sehingga menjadi eksekutif coach untuk Daya Dimensi Indonesia sejak tahun 2016. Untuk latar belakang pendidikan, Ibu Vina menempuh pendidikannya di Fakultas Psikologi Universitas Indonesia. Baik, langsung saja kita sambut Ibu Vina Ganakin Pendit. Selamat malam Ibu Vina.
Selamat malam, Pak Aufa. Selamat malam, Mbak Analisa. Selamat malam Selamat juga, malam, Bu Vina. Vina. Senang Bagaimana kabar Ibu Vina pada malam hari ini? Alhamdulillah baik, sehat. Semoga semua pemimpin muda juga baik dan sehat ya. Amin. Terima kasih banyak Ibu untuk doa baiknya. Nah, sekarang kita juga sudah kehadiran narasumber ketiga kita, yakni Kak Sabrina Anggraini, yang merupakan salah satu pendiri dan CEO Natuna Lab, sebuah perusahaan user experience di Indonesia yang membantu bisnis mencapai tujuan mereka melalui desain dan strategi produk yang lebih baik. Sebelum mendirikan Natuna Lab, ia bekerja sebagai UI designer di Traveloka. Selain bidang desain produk, ia juga melihat bahwa karir tidak harus selalu linear. Ketertarikannya pada perjalanan membuatnya menjadi pembawa acara TV Jejak Petualang di Trans 7. Beliau juga memenangkan kompetisi teknologi internasional seperti Hacker Earth by Manchester United in Manchester, Global Winner for Coastal Resilience by the World Bank in London, Best Public Safety App by AT&T, and ABM at Palo Alto. Untuk latar belakang pendidikan, beliau merupakan lulusan UGM Ilmu Komputer dan saat ini sedang menempuh pendidikan di MIT. Baik, langsung saja kita sambut Kak Sabrina Anggraini. Selamat malam, Kak Sabrina. Halo, selamat malam Mbak Ufa. Selamat malam Gimana nih, Kak? teman-teman leaders yang udah gabung. Baik. Baik, gimana kabar Kak Sabrina pada Kabar malam baik. hari ini? Oke, alhamdulillah kalau begitu. Baik, tanpa berlama-lama langsung saja kita mulai sesi talk show pada malam hari ini, karena saya rasa para penonton juga udah nggak sabar nih pengen belajar bareng dari Bu Vina, Mbak Analisa, dan juga Kak Sabrina. Oke, pertama-tama saya penasaran nih soal insecure nih, Ibu, Mbak, dan Kakak. Bisa dibilang kalau saat ini banyak pemuda yang menggunakan istilah insecure. Dikit-dikit ngomongin insecure, dikit-dikit update di media sosialnya tentang insecure. Sayangnya terkadang penggunaan istilahnya kurang tepat nih Bu, kurang sesuai dengan makna aslinya. Mungkin untuk membuka sesi pada malam hari ini, bolehkah Mbak Analisa dan Ibu Vina memberikan pencerahan kepada kita semua, apa sih yang dimaksud dengan insecure? Mungkin boleh dari Mbak Analisa terlebih dahulu, silakan Mbak Analisa. Ya, baik. Terima kasih. Selamat malam semuanya. Bu Vina, salam kenal. Sabrina juga salam kenal. Senang banget bisa sharing di sini. Dan kalau kita bilang istilah insecure tuh belakangan lagi cukup banyak marak ya Mbak Aufa ya. Kayaknya saya juga sebagai psikolog dan mungkin ini ada senior saya nih Bu Vina ya. Yang mungkin apa ya Bu, beda kali ya pemaknaan insecure di era generasi saya gitu ya dengan era generasi sebelumnya gitu. Nah, tapi kalau kita mengacu pada teori, sebenarnya saya melihat Mas Abraham Maslow yang sangat terkenal itu mengatakan insecure ini terjadi akibat kondisi psikologis seseorang ketika mereka tidak bisa mencapai kebutuhan dasar yang mereka butuhkan. Jadi kebutuhan dasar kita kan basic needs-nya pasti adalah ya sandang pangan papan gitu kan. Tapi di atas itu ada kebutuhan manusia untuk bisa diakui, diterima, bahkan aktualisasi diri gitu. Nah, pada saat tidak bisa mencapai itu, makalah muncul perasaan yang tidak aman. Itu sebenarnya kalau kita mengacu pada teorinya gitu ya. Tapi gampangnya adalah kondisi ketika seseorang merasa dirinya tidak aman dan merasa tidak nyaman karena ada suatu keinginan dengan kenyataan yang tidak sesuai gitu. Itu aja sih gampangnya. Nah, makanya sekarang belakangan orang-orang ketika melihat media sosial, apalagi belakangan kita bisa melihat kehidupan orang lain ya. Mungkin bedanya dulu angkatan saya dengan angkatan Mbak Sabrina, angkatan Bu Vina beda ya. Usia remaja, tugas perkembangannya A, kita nggak bisa lihat remaja lain lagi ngapain. Nah, sekarang tuh dari anak SD pun, SMP gitu ya, bisa lihat gitu kehidupan teman yang lain. Makanya bahasa insecure lebih populer belakangan ini. Itu sih mungkin dari saya. Baik, terima kasih banyak Mbak Analisa. Selanjutnya kalau dari Ibu Vina bagaimana nih Bu? Silakan Ibu. Terima kasih. Saya cuma mau nambahin ya dari yang Mbak Analisa sampaikan. Jadi emang benar kata-kata insecure itu sekarang marak sekali ya kita lihat ya. Apalagi kalau buka sosmed gitu ya. Dikit-dikit orang tulis gitu kan komen. Auto insecure nih, lihat followersnya sekian gitu ya. Nah itu menurut saya sebuah apa namanya ya ungkapan-ungkapan yang kalau kita belajar psikologi itu nggak semudah itu kita bisa mengatakan that is insecurity gitu, bukan, nggak semudah itu karena seperti tadi Mbak Analisa bilang gitu, insecurity kan pada dasarnya itu adalah bagian dari proses orang
melakukan konstruksi diri, ya, self construction gitu ya. Bagaimana sih citra diri yang ingin dia tampilkan gitu. Nah, insecurity itu adalah perasaan yang jadi hambatan ya orang konstruksi diri. Karena apa? Ada perasaan tadi tidak aman, tidak diterima, tidak sesuai dengan harapan gitu. Itu adalah yang disebut insecurity, dan kita nggak bisa gitu ya nge-label insecurity kalau feelings itu tidak berlangsung dalam suatu periode tertentu gitu loh. Kok cuma sekedar diungkap begitu aja ya karena reaksi spontan, itu belum kita sebut sebenarnya kalau dalam istilah psikologi itu orang udah masuk ke situasi insecurity kayak gitu. Baik, Ibu. Terima kasih banyak. Berarti kalau saya rangkum, bisa dibilang insecurity ini tuh merupakan perasaan tidak aman ya, Bu? Karena kondisi nyata, realitanya tidak sesuai dengan ekspektasi yang diinginkan. Ya, tidak aman, tolak gitu ya, tidak sesuai gitu ya, merasa, karena kan orang yang insecure itu biasanya ikutannya itu kan adalah tadi yang disebut sama Mbak Analisa, yaitu self esteem-nya ya, harga dirinya tuh jangan dikira hanya orang yang harga dirinya rendah ya, orang yang harga dirinya ketinggian pun juga bisa merasa insecure. Kenapa? Karena kalau orang yang ngerasa harga dirinya lebih gitu ya, dia akan jadi sangat sensitif sama komentar, pandangan orang lain. Jadi dia terus-terusan berusaha memvalidasi dirinya. Saya masih dilihat oke nggak? Saya masih dilihat hebat nggak? Nah itu kan insecure jadinya. Gitu. Nah perasaan yang berlangsung terus-menerus itulah baru kalau kita psikolog bilang orang itu mengalami insecure feelings. Gitu. Baik, terima kasih banyak Ibu Pina. Wah, saya jadi semakin tercerahkan nih, biar nggak dikit-dikit ngomong pakai kata insecure ya. Padahal ternyata insecure itu sedip sedalam itu gitu ya Bu ya. Oke, kali ini saya ingin bertanya kepada Kak Sabrina. Bisa dibilang kalau Kak Sabrina ini adalah salah satu sosok yang banyak berhubungan dengan pemuda Indonesia, serta punya kepedulian yang besar juga nih sama generasi ini. Kalau menurut sudut pandang Kak Sabrina, sebenarnya gimana sih kondisi nyata pemuda Indonesia saat ini? Apakah betul banyak sekali pemuda-pemudi Indonesia yang mudah merasa insecure? Gimana nih Kak? Silakan Kak Sabrina. Oke, mungkin kalau dari aku sendiri nggak ada perspektif dari data yang konkret, tetapi ya dari observasi sehari-hari yang mungkin tadi Mbak Analisa, Bu Vina udah sempat mention, memang itu jadi fenomena yang nggak bisa aku tolak. Generasi teman-teman aku atau bahkan teman-teman yang lebih muda lebih sensitif ya, karena mungkin tadi itu ya, kalau kita sekarang lewat sosial media kan sebenarnya kita nggak tahu konteksnya. Sebenarnya sekarang tuh kalau aku pikir-pikir, insecure tuh kenapa sih, disebabkan karena apa? Karena mungkin kurang kritis, belum berpikir lebih, dalam artian kita kan emang punya informasi parsial tentang misalnya di sosmed, oh dia ada sukses di area ini, cuma kita sebenarnya kan nggak bisa dapat info emang untuk dia ke titik itu apa aja sih harus dilewatin, kita cuma bisa menebak kan. Terus mungkin juga belum tentu juga sebenarnya definisi sukses yang dia alamin tuh sesuatu yang memang kita pengen juga, tapi kita mengassume itu lebih cepat, jadi kayak sifatnya itu muncul terlalu instan. Jadi kalau bisa dibilang, kalau dari people around nih, bahkan mungkin aku juga ya sampai detik ini masih ada situasi-situasi tertentu yang bisa bikin aku merasa insecure atau kayak kurang self esteem. Tapi aku melihatnya kalau semakin kesini ya, bedanya dengan aku pas remaja, kan sangat wajar tuh kalau SMA misalnya kita insecure, karena mungkin kayak pengukuran kita sama teman-teman kita nggak jauh beda. Karena kalau SMA mungkin ya diukur dari nilai, diukur dari pertemanan gitu-gitu. Tapi semakin dewasa semakin sadar kalau hidup tuh multidimensional loh. Setiap orang punya bidang, punya faktor, punya definisi sukses masing-masing. Makanya lebih bisa toleran nih kalau ini tuh nggak apple to apple. Tapi mungkin bedanya pas remaja lebih mirip parameter sukses anak-anak kan dibanding kalau kita sekarang punya kayak minat masing-masing. Jadi aku bisa bilang makin banyak memang sih anak muda, teman-teman sekeliling, karena itu didukung sama teknologi, dan itu partial information juga yang kita punya. Dan kalau emang belum punya kesadaran buat critical thinking sedikit lagi tentang sebenarnya apa sih yang bikin kita insecure, itu gampang banget sih kayaknya zaman sekarang gitu ya.
Baik, terima kasih banyak Kak Sabrina. Wah, berarti critical thinking ini emang punya peran yang besar ya biar kita nggak gampang insecure. Wah, menarik nih. Saya jadi makin penasaran dengan kondisi insecure ini. Kalau dari sudut pandang praktisi psikologi seperti Ibu Vina dan Mbak Analisa, apakah insecure ini merupakan hal yang wajar? Sebenarnya ini sih yang menjadi kekhawatiran para pemuda, kayak wajar nggak sih ini saya merasa insecure atau justru sebaliknya? Mungkin mulai dari Ibu Vina terlebih dahulu, silakan Ibu. Sekarang itu ya kalau kita ngomong insecurity itu sebenarnya kita harus juga lihat gitu apa yang jadi aspek yang yang membuat feeling insecure itu. Apakah karena biasanya kan gini ya, kaitannya tuh nggak jauh-jauh soal body image ya. Karena kita tahu kan di masyarakat kita itu ada ukuran-ukuran orang yang dibilang cantik, dibilang ganteng itu kayak apa gitu kan ya. Rambut harus lurus misalnya gitu ya, kulit harus putih gitu misalnya ya, dan seterusnya gitu ya, ukuran-ukuran dan setiap orang jadinya begitu ngomong body image itu bisa terkena feeling insecurity karena itu gitu. Kedua apa? Ability, kemampuan gitu ya. Ada orang-orang yang selalu membandingkan kemampuannya dengan orang lain gitu ya. Oh kok dia bisa lebih pintar, kok dia bisa lebih hebat, saya kok enggak gitu ya. Terus apalagi relationship ya, insecurity karena relationship apa? Ada orang-orang yang misalnya gini, oh dia udah punya pacar gitu ya, saya belum, terus langsung berasa saya itu, wah saya ini nggak menarik, saya ini apa namanya nggak populer dan seterusnya, sehingga saya menarik diri gitu. Jadi ada perasaan insecurity tentang relationship. Jadi lihat postingan orang lain, oh dia lagi jalan-jalan sama pacarnya, lagi makan, lagi apa gitu ya, itu ada perasaan seperti itu. Nah satu lagi adalah social interactions. Jadi misalnya, oh ternyata ada teman kita yang the most popular, ya center, jadi pusat perhatian gitu ya. Terus itu juga bikin jadi feeling insecure. Nah kita mesti ngelihat nih di antara semua itu tuh kita masuk yang mana. Dan apakah itu wajar atau enggak gitu ya. Pertama, bahwa manusia itu suka ngebandingin, itu iya. Gitu. Siapapun ya, di usia manapun kita suka ngebandingin antara diri kita sama orang lain. Karena kita selalu pengen ngukur gitu, kita ada di mana. Gitu ya. Tapi dia akan jadi nggak benar gitu ya, jadi insecurity ini ya, ketika kita membandingkan dan kemudian itu membuat kita jadi jatuh, terpuruk gitu ya. Dan disitulah kita harus waspada sama insecurity ini. Nah, saya sih cuma berharap ya, karena saya juga seorang orang tua yang punya anak-anak umur 20-an gitu ya. Saya cuma berharap kata-kata insecurity yang mereka tuliskan itu cuma aksi spontan aja, nggak beneran yang insecure yang dalam gitu ya. Itu cuma karena istilahnya lagi populer aja gitu ya. Saya insecure nih, saya perlu healing gitu-gitu ya. Baik Ibu, terima kasih banyak Ibu Vina. Wah berarti bisa dibilang semua orang pasti pernah merasa insecure ya Bu. Kalau dari Mbak Analisa bagaimana Mbak? Kalau menurut Mbak Analisa, silakan Mbak Analisa. Iya, menambahkan sedikit ya, tadi kita dengar, Mbak Sabrina aja yang kayaknya udah so perfect gitu ya, kayaknya apa sih yang bikin dia insecure, tetap ada insecurity-nya. Artinya saya juga pengen menekankan, saya juga sebagai psikolog, Bu Vina, kita paham sekali ya Bu, bahwa kita juga manusia, semua orang punya insecurity. Jadi, tapi bedanya adalah ekspresi, cara kita mengekspresikan insecurity kita itu yang berbeda-beda gitu. Misalnya tadi Ibu mengatakan, Bu Vina, ada banyak hal nih yang menjadi dasar kenapa para pemuda di Indonesia sering mengungkapkan ekspresi insecure ini tadi karena soal aspek-aspek yang tadi gitu ya. Tapi saya tuh mengacu pada ada sebuah penelitian dari seorang psikolog klinis, Melanie Greenberg. Dia tuh menuliskan ada 3 hal sebenarnya di usia berapapun, tidak hanya pemuda-pemudi. Tapi biasanya orang itu akan mengalami insecure kalau dia memiliki level perfeksionis yang cukup tinggi. Misalnya body image tertentu dia harusnya pengen yang perfect nih, terus apa-apa perfect gitu. Pokoknya perfeksionis itu sangat mempengaruhi. Yang kedua adalah kegagalan gitu. Nah bayangin aja emang ada orang yang nggak pernah gagal, kan nggak pernah gitu. Jadi pasti akan muncul yang namanya perasaan tidak aman ketika dia gagal. Terus yang kegagalan atau penolakan gitu ya. Terus yang pertama adalah kecemasan sosial. Nah, kecemasan sosial ini banyak faktor. Tadi Ibu sempat menyampaikan juga mungkin relationship atau mungkin dia berbeda dari teman-teman peer-nya gitu kan. Sehingga memunculkan perasaan tidak aman pada saat
dia ada dalam lingkungan sosial membuat dia cemas. Nah, tapi overall itu saya ngelihat ini tuh ada kemungkinan ketika media sosial sekarang penggunaannya semakin masif gitu ya, ini tantangan sebenarnya untuk generasi kita, generasi muda di Indonesia bahwa bagaimana kita bisa menggunakan critical thinking tadi nih, Mbak Sabrina sempat menyampaikan. Nah, kalau di psikologi itu sebenarnya ada yang namanya, saya baru baca tuh anchoring bias, di mana setiap orang tuh punya bias terhadap informasi yang didapatkan. Yang membuat kita tuh hanya sepenggal informasi aja udah kita pahami sebagai sebuah kebenaran, sampai akhirnya bikin kita insecure sendiri gitu. Nah, harapannya dengan critical thinking tadi, memahami diri kita yang lebih dalam lagi tentang siapa kita, apa yang kita mau, nilai-nilai hidup apa yang kita pegang. Jadi semua orang punya purpose dan value-nya itu yang membuat kita jadi bisa nggak bias lagi terhadap informasi tentang orang lain gitu. Nah, yang kedua ada namanya overconfidence bias. Jadi tadi yang Ibu sempat sampaikan, Bu Vina sampaikan kepedean gitu. Kepedean itu juga somehow membuat kita insecure loh. Kalau kita memandang diri kita levelnya lebih tinggi, terus begitu ada orang yang tiba-tiba di atas kita jadi gampang insecure. Nah, itu yang membuat kita juga perlu memiliki growth mindset supaya kita terus bertumbuh dan belajar sebagai pribadi. Itu sih yang saya pengen sampaikan. Oke, baik Mbak Analisa. Terima kasih banyak Mbak Analisa. Tapi mungkin menyambung masih dengan topik yang sama, saya jadi penasaran nih Mbak. Apakah tiap generasi punya sumber insecurity yang berbeda? Misal di generasi ini karena sosial media lagi masif, jadi sosial media yang menyebabkan insecurity-nya berkembang pesat. Kalau mungkin di zaman lain, ada lagi sumber yang lain. Gimana nih Mbak Analisa? Iya, pasti setiap generasi punya karakteristik yang berbeda. Saya nggak bermaksud mengkotak-kotakkan, karena itu adalah trait ya, tentang karakter aja. Tantangannya akan pasti berbeda. Nah, kalau kita lihat bentuk ekspresi insecure dan sumber yang membuat insecure aja, medianya yang berbeda. Misal kalau kita lihat baby boomers atau generasi X gitu ya, yang lahir sebelum tahun 80-an. Pada saat itu mungkin media sosial belum ada, tapi interaksi sosial itu tetap ada. Artinya human interaction itu secara langsung yang membuat mereka justru bisa melihatnya seperti apa nih teman yang ada di sekitar mereka gitu. Nah, tapi generasi milenial yang hari ini 80 sampai 95 gitu ya, ini Y generation nih ya, angkatan saya yang 80-an ini tuh kita ketika ada media sosial sudah masuk di fase yang cukup dewasa. Sehingga mungkin tadi transformasi kita sudah lumayan cukup menuju tugas perkembangan yang lebih intim dengan pekerjaan, pasangan, itu kalau analisis saya ya. Nah, tapi ini tantangannya lebih besar untuk generasi yang lahir 95 ke atas. Generasi Z ini tuh punya karakter yang sangat digital native, mereka bayangkan lagi usia remaja gitu ya, remaja akhir, mungkin putra-putri tadi sempat disinggung Bu Vina gitu ya, anak-anaknya Bu Vina ini umur 20-an, Z ya Bu ya. Nah, itu baru bertumbuh, punya tugas perkembangan untuk mencari identity mereka, terus melihat informasi yang tanpa batas gitu. Nah, makanya ini menjadi PR kita semua dan semoga event kali ini salah satunya pengen merangkul teman-teman pemuda-pemudi Indonesia, terutama Z Generation nih, yang menggunakan media sosial, gimana kita memanfaatkan dengan baik, karena pasti insecure itu ada kok setiap generasi ini, tapi informasi yang masif ini yang bisa kita kelola dengan cerdas dan critical thinking tadi gitu. Itu sih menurut saya. Baik, terima kasih banyak Mbak Analisa. Wah, ternyata memang beda generasi, beda sumber insecure-nya. Tapi tetap aja ya, yang terpenting human interaction ini yang lebih bisa memicu munculnya insecurity. Nah, saya jadi pengen lebih mengulik nih terkait penyebab insecure. Seperti yang kita tahu, Kak Sabrina ini merupakan salah satu panutan, saya juga ngefans banget Kak sama Kakak, yang menginspirasi banyak pemuda Indonesia, karena ya nggak bisa diragukan lagi ya kalau prestasinya luar biasa mantap gitu. Nah, sebenarnya teman-teman di sini tadi kaget kalau Kakak bilang, saya juga ngerasa insecure loh. Waduh, masa sih seorang Kak Sabrina juga pernah ngerasa insecure? Nah, kira-kira apa sih yang menyebabkan Kak Sabrina merasa insecure, dan gimana nih cara Kakak berdamai dengan insecurities yang Kakak rasakan? Silakan Kak. Mungkin findings-nya yang aku dapetin ya setelah kayak reflection lagi tuh, insecure tuh wajar ya, kayak ada pada diri manusia. Cuma mungkin ada kadar insecure berlebih, atau kadar insecure memang kita jadi bisa mengukur nih, kayaknya masih ada hal yang kita improve, terus kita jadi terpacu buat ngelakuin hal yang belajar lagi, itu oke. Tapi kalau udah sampai ke tahap kita jadi nggak percaya diri, atau malah menyalahkan diri sendiri, menyakiti diri sendiri, itu mungkin baru yang berbahaya ya. Mungkin kalau pertanyaannya alasan insecure apa, kalau aku lihat
mungkin trennya karena kita sebagai manusia itu sebenarnya nggak akan ada puasnya sih, dan itu kayak bukan a bad trait yang karena kamu sebagai individu parah banget kayak gitu, tapi kayak itu manusiawi kan. Mungkin kalau kita dulu pas SMA, oh kita targetnya juara kelas gitu, tapi mungkin kalau udah masuk SMA, oh targetnya kita aktif juga. Terus apalagi semakin kita nyemplung ke lingkungan yang apa makin kompetitif, terus melihat juga role model, terutama dengan sosial media yang bahkan kita terekspos dengan pencapaian-pencapaian orang di tempat yang bahkan beda, negara yang beda, itu semakin macem-macem lagi. Jadi kayak yang pertama menurutku karena ya standar manusia tuh berubah-berubah, which is a good thing, kayak hal yang baik, kita jadi kayak makin berkembang kan. Tapi yang salah tuh ketika kita bisa dibilang nggak apple to apple. Misalnya kayak ngebandingin chapter satunya kita, alias misalnya kita baru mulai nih bangun usaha contohnya ya, tapi kita ngebandingin sama seseorang yang bangun usaha udah bertahun-tahun, udah di chapter 90 lah ibaratnya, terus kita ngebandingin kok dia kayak gini ya, kok kayak gini, padahal pertama dari starting point-nya juga udah beda. Kedua mungkin banyak konteks lagi kan, maksudnya mungkin kalau sekarang kita usaha di bidang apa, tapi orang yang kita bikin kita insecure ternyata dia usaha di bidang apa, yang mana itu tantangannya mungkin beda. Kedua, faktor X tuh banyak banget kan, dalam artian lingkungan yang mendukung dia untuk bisa mengerjakan itu ya beda juga, faktor luck juga pasti ada di setiap orang. Jadi mungkin kita nggak aware tuh sama konteks-konteks tersebut, dan aku mungkin ngelihat banget fenomenanya kalau di sosial media ya, karena kadang misalnya ada komentar kayak enak banget nih, aduh hidupnya perfect banget nih, kayak gini kayak gampang, mungkin udah talent dari lahir gitu-gitu, padahal sebenarnya kan sosial media itu bukan diary kita ya, kayak kita tuh semua nggak punya tanggung jawab buat ceritain semua hidup kita dari A sama Z, dan sosial media bukannya kita nggak share our authentic self, tapi ya kita hanya nge-share momen-momen tertentu gitu dalam hidup kita, kayak nggak ketika kita lagi susah atau apa, ya naturalnya kita mungkin nggak kepikiran lebih tepatnya ya buat share, karena ada hidup kita yang memang privacy. Kadang mungkin kita sharing untuk webinar, kegagalan-kegagalan apa, tapi kan it's just a small part of the picture. Jadi ya mungkin karena itu ya kayak nggak tahu konteks-konteksnya apa, dan itu memang invisible. Dan aku setuju banget tadi sama Mbak Analisa, kalau anak zaman sekarang, aku bisa ngebandingin diri aku yang sekarang kalau insecure tuh beda cara menyikapinya dengan aku ketika remaja. Karena kalau sekarang, aku misalnya bisa jadi lebih belajar di ABC, terus untuk hal-hal yang menurutku nggak relevan untuk aku bandingin, karena ya beda konteksnya sama aku, ya aku bisa filter lah gitu. Jadi bisa lebih menyikapi insecure. Tapi gimana kalau anak-anak zaman aku remaja tapi waktu itu udah ke-expose sama sosial media? Meaning aku lebih susah buat critical thinking karena pengalaman hidupku belum cukup kan buat ngasih tahu kalau banyak nih faktor yang bermain dalam seseorang. Terus udah gitu standar kesuksesan tuh beda-beda nih, mau tadi relationship standard, beauty, atau karir, itu kan semua beda-beda banget. Nah itu susah ya kalau si remaja. Jadi tapi mungkin alasan insecure kalau aku lihat karena faktor-faktor tadi sih yang menurutku sangat manusiawi. Baik, terima kasih banyak Kak Sabrina. Nah, kalau dari sudut pandang Ibu Vina dan Mbak Analisa, gimana ya cara mengatasi insecurity yang muncul karena melihat update kehidupan di media sosial seperti yang tadi diceritakan Kak Sabrina? Seperti yang kita tahu, kalau ada momen bahagia, momen kesuksesan, biasanya pasti posting di Instagram, di LinkedIn, dan di berbagai media sosial lainnya. Terus mau menghindari itu juga susah ya, karena komunikasinya di media sosial semua nih. Bagaimana nih Bu, cara mengatasi insecurity yang disebabkan karena media sosial? Mungkin boleh dari Ibu Vina terlebih dahulu, silakan Ibu. Gimana ya, memang kan keterlibatan kita sama sosial media itu nggak bisa di stop gitu ya, nggak mungkin dihilangin juga nggak mungkin, karena itu udah jadi bagian dari cara kita hidup sekarang gitu ya, apalagi sejak pandemi kan kita nggak mungkin bertatap muka face to face sama orang gitu ya, berkontak langsung nggak mungkin, sehingga kita harus lewat sosial media. Nah, dari penelitian tuh sosial media yang paling mempengaruhi itu ada 3, IG ya, Instagram, Facebook ya. Facebook mungkin di kalangan muda nggak terlalu lagi dipakai, sama TikTok gitu. Itu yang pengaruhnya luar biasa besar tuh ya.
terhadap bagaimana orang mengkonstruksi dirinya tadi ya saya bilang. Jadi dia meng-compare terus gitu. Nah, salah satu cara yang disampaikan ini adalah memang kita tadi ya harus melatih kemampuan kita berpikir kritis. Itu satu gitu ya. Tapi kan kalau tadi Mbak Sabrina bilang gimana mau berpikir kritis gitu ya, karena umurnya juga masih belum cukup gitu ya, mungkin fase perkembangannya juga belum nyampe. Jadi waktu bersama sosial media mau nggak mau memang kita harus batasi. Ya, banyak aktivitas lain sebenarnya yang saya lihat yang menarik atau kita memilih ya dengan sengaja memilih. Sosial media kan juga menyediakan pilihan ya untuk aktivitas-aktivitas yang bermanfaat. Banyak hal yang kita bisa belajar dari sosial media juga gitu. Jadi secara sadar emang kita harus ngarahin diri untuk ke pilihan-pilihan itu gitu. Atau karena sekarang kita udah nggak terlalu dibatasi lagi ya untuk ketemu orang lain, maka kita harus memilih untuk melakukan aktivitas di luar ya daripada bersama dengan sosial media terus-menerus. Itu sih kalau saya ya tips yang paling mudah untuk kita lakukan dan bisa segera gitu ya kita adopsi gitu. Baik, terima kasih banyak Bu Vina. Berarti memang kalau masih teman-teman yang usianya cukup muda, butuh bantuan orang lain nih ya Bu, untuk membatasi penggunaan media sosial. Misalnya peran orang tua, atau mungkin peran signifikan others lainnya yang dekat sama si remaja ataupun anak ini gitu ya Bu. Nah kalau dari Mbak Analisa bagaimana nih Mbak? Mungkin Mbak Analisa ada tambahan, silakan Mbak Analisa. Iya, aku setuju banget tadi Bu Vina menyampaikan memang kalau kita merasa sumber insecure-nya adalah sosial media, maka memang membatasi penggunaan sosial media ini menjadi salah satu hal yang relevan. Tapi kalau misalnya ternyata itu adalah trigger yang sebenarnya pemicu utamanya nggak kita kenali, nah itu jadi bahaya. Kok aku udah berhenti sosmed, kok aku tetap insecure ya? Nah itu yang perlu kita tanyakan lagi sama diri kita. Nah kalau terkait sosial media ini ada penelitian di tahun 2015 oleh Lewis dan kawan-kawan, ternyata penggunaan sosial media lebih dari 2 jam itu memiliki kecenderungan untuk meningkatkan level stres dan depresi kita. Jadi hati-hati ya teman-teman. Nah, jadi 2 jam ini gimana caranya dong? Ya mungkin kita nggak cuma 2 jam full kan pasti bosen juga ya, tapi durasi itu misalnya nih kayak oke, memanage waktu dengan lebih baik sehingga pada saat jam posting, oke posting karena kerjaannya di sosmed nih. Tapi habis itu nanti ada waktunya kita harus fokus ke aktivitas yang lain, kerjaan, berinteraksi dengan orang di sekitar kita, keluar rumah dan lain sebagainya. Itu mungkin langkah praktisnya. Maka ini sangat relevan dengan decision making kita dalam membuat prioritas dan memanage waktu kita gitu. Dan kalau memang ternyata kita banyak mendapatkan manfaat dari medsos, nggak masalah. Tapi kalau jadi sebaliknya, artinya prioritas ini perlu kita kurangi, gitu. Nah, kalau untuk ternyata ini bukan sumber cemasnya kita nih di medsos, ada yang lain. Nah, itu perlu dikenali lagi nih, Mbak. Coba diambil kertas, ditulis perasaan yang dialami itu yang muncul apa gitu. Karena kadang-kadang kita susah mengenali perasaan kita cuma insecure, tapi apa nih di balik emosinya? Ada jenis emosi apa? Itu yang perlu kita kenali. Terus setelah tahu emosinya dituliskan lagi. Kira-kira aku sedih tuh kenapa sih? Nah, begitu ternyata kita tahu alasannya, itu baru kita bisa move on untuk analisis apa yang harus kita lakukan pada saat kita mengalami insecure. Jadi mungkin itu langkah praktis yang bisa dilakukan oleh para pemuda Indonesia. Baik, terima kasih banyak Mbak Analisa. Ya, Ibu. Ya, aku nyambung nih, karena tadi kan gimana sih kita kenalin emosi itu. Boleh nggak Mbak di-share itu emotion and feeling wheel yang aku punya? Boleh banget Ibu, mungkin operator bisa dibantu? Aku mau kasih lihat ya. Ternyata emosi kita itu gitu ya, kita kan sering banget menggunakan kata-kata itu dengan sangat mudah. Itu ada di slide yang keempat. Nah, itu ada namanya emotions. Next-nya. Bukan. Lanjut lagi. Satu lagi. Ada yang gambar kayak roda. Yang kayak roda. Gambarnya. Tadi kayaknya sebelumnya. Yang sebelumnya. Nah, itu tuh sebenarnya tuh emosi dasar kita tuh ada 6. Ya. Ada 6. Apa aja sih tuh? Ada love. Nah, ini dia nih. Yang kuning tuh love, kemudian yang hijau tuh joy, terus kemudian ada surprise, ada sadness, kemudian ada anger, ada fear. Nah, insecure itu ada di mana? Insecure itu adalah bagian dari fear. Ya, di mana
dia itu akan muncul dalam bentuk yang disebut inferiority ya, perasaan rendah diri, sama perasaan inadequate, ya, perasaan tidak mampu, perasaan tidak berdaya, gitu. Nah, tadi kalau Mbak Analisa bilang, coba kita kenalin gitu, ya kalau ternyata kita udah nggak main sosmed, tapi kita tetap ngerasa insecure itu yang mana sih sebenarnya gitu ya. Jangan-jangan itu ada emosi-emosi lain nih, gitu, yang sebenarnya sedang kita alami gitu. Ya, yang mungkin penyebabnya perlu kita ketahui lebih lanjut seperti itu. Jadi kalau jelas penyebabnya adalah sosmed, saya setuju kita atur waktu kita ya, kita manage waktu kita ya, kita kelola waktu kita dengan baik supaya kita tahu apa yang jadi prioritas kita dan jangan banyak-banyak main sosmed kalau memang itu bikin kita merasa insecure gitu ya. Baik, terima kasih banyak Ibu Vina. Wah nih teman-teman, kita dapat ilmu baru nih terkait range perasaan. Buat teman-teman yang lagi ngerasa insecure, bisa banget nyoba tips dari Mbak Analisa tadi, ambil kertas, terus coba refleksikan. Apa sih yang bikin saya ngerasa insecure? Menarik banget nih. Nah tadi kan Mbak Analisa, Bu Vina, dan Kak Sabrina juga udah menyebutkan kalau salah satu cara yang bisa mengatasi insecurity ini dengan satu, membatasi penggunaan media sosial, terus juga ada peran critical thinking, dan coba mengenali apa sih insecurity kita. Nah, kalau dari segi value-value kepemimpinan, kira-kira ada nggak sih Bu, Mbak, dan Kakak, value-value yang bisa membantu kita untuk berdamai dengan insecurity ini? Mungkin boleh nih dari Kak Sabrina terlebih dahulu, siapa tahu juga Kak Sabrina ada best practice yang bisa dibagikan untuk berdamai dengan insecurity melalui value-value kepemimpinan. Silakan Kak. Mungkin salah satunya adalah mendefine apa sih definisi sukses yang berarti bagi kita, karena mungkin bisa aja di definisi di society tentang sukses ternyata setelah kita telaah lagi, oh itu nggak terlalu penting kok buat aku. Misalnya kalau dalam kepemimpinan gitu, kayak ketika kita partisipasi di dalam tim, mungkin di awal definisi sukses kita ya lebih ke pencapaian kita sebagai individu gitu, individually. Tapi pas udah kerja bareng tim atau kita mungkin ada kesempatan buat nge-lead tim, ternyata kita ngelihat nilai-nilai yang lebih meaningful, yang bikin puas tuh kalau misalnya kita ya misalnya bisa berhasil nge-grow orang, atau ya karena kepemimpinan kita atau kerja bareng kita itu bisa kayak ngasih value ke dia mengalami experience yang baik lah di pekerjaannya. Jadi kayaknya itu kayak beberapa contoh aja sih cara untuk mengurangi insecure yang mungkin setelah tadi kita ngeidentifikasi sebenarnya kita kalau insecure karena apa. Setiap orang perjalanannya bisa beda-beda gitu, kayak definisi sukses dia bisa beda, dan itu memang butuh proses sih. Kalau aku lihat memang nggak ada instan dari dia remaja atau dari awal udah tahu nih apa yang benar-benar meaningful, tapi itu kayak sesuatu yang memang self discovery sih gitu, kayak tentang beauty standards gitu. Kalau dari awal ya kita ya belum terlalu paham tentang diri kita sendiri, nah lama kelamaan kita bisa ngeliat kok, oh sebenarnya yang berarti bukan cuma tentang ada the beauty standards itself, tapi kayak sesuatu yang lebih lagi. Jadi kayaknya dengan pengalaman, dengan berinteraksi sama orang, itu kayak bisa ngebantu shift sebenarnya yang matters tuh apa sih. Karena kalau misalnya di aku sendiri nih, aku merasa sekarang semakin kesini tuh ngeliat memang dunia tuh multidimensi banget ya, dalam artian apalagi ketika aku S2 gitu di US, terus ketemu orang yang benar-benar awalnya aku mengira ketika aku kuliah di US, terutama di univ yang bisa dibilang orang-orangnya tuh kayak udah deh pinter, aku kayak angkat tangan gitu, oke pasti akan insecure. Tapi ketika aku ternyata terjun, ternyata aku nggak se-insecure itu, bukan karena aku merasa aku pinter atau gimana ya, tapi lebih karena oh ternyata setiap orang punya definisi, punya ceritanya masing-masing sih, kayak multidimensional, punya definisi sukses masing-masing. Jadi bukan nge-compete dengan definisi sukses yang sama lagi gitu, istilahnya metriknya udah beda lah tiap orang. Tapi kayak nah ketika aku udah bisa ngelihat kayak gitu karena hasil interaksi kerja dengan orang, ngobrol-ngobrol sama orang, baru deh kayak bisa nge-reflect lagi. Dan mungkin satu hal yang aku ngerasa ngebantu banget adalah reflection yang lebih rutin sih. Jadi kayak
weekly dilakuin secara weekly, dan sesimpel journaling sih aku biasanya kayak 15 menit akhir minggu, misalnya kayak minggu ini ngapain aja, dan misalnya sesimpel ngelis apa sih accomplishment sama disappointment kita minggu itu tuh ngebuat sadar, oh ternyata ada hal-hal yang bisa disyukurin loh, oh ada hal-hal disappointment yang harus improve, tapi ternyata we did a good job loh, kayak kita udah berhasil melakukan ini, bahkan gak harus hal-hal besar ya, tapi kayak hal-hal kecil yang bisa kita syukuri, kayak habiskan waktu dengan orang-orang terdekat atau ngebahagiain orang-orang terdekat, sesimpel itu aja tuh. I think journaling tuh menurutku sangat membantu buat lebih sanity check sih, kayak aku udah sampai mana, jadi mungkin ngelakuin itu dengan lebih sering lagi over time itu sama pentingnya dengan beneran ngelakuin mencari experience. Baik, terima kasih banyak Kak Sabrina. Kalau menurut Mbak Analisa, nilai-nilai kepemimpinan apa sih yang bisa membantu mengatasi insecurity? Silakan Mbak Analisa. Ya, sebenarnya nilai kepemimpinan yang bisa merangkul insecurity itu adalah ketika kita bisa mampu menjadi pemimpin buat diri sendiri ya. Saya rasa when you understand yourself, you can understand others. Jadi bagaimana step yang perlu kita lakukan adalah memahami diri kita dulu. Tadi Bu Vina menyampaikan ada banyak emosi yang kita rasakan. Jadi seperti seorang pemimpin yang juga manusia, kita harus aware dengan setiap emosi yang kita rasakan dalam memimpin gitu. Pada saat ada emosi negatif, kalau pemimpin itu sadar emosi itu hadir, dia akan mampu menunjukkan behavior atau perilaku yang positif meskipun perasaannya negatif. Artinya positif ini bukan berarti kalau kita nggak boleh marah ya, boleh marah, pemimpin kadang harus marah gitu untuk sesuatu hal. Tapi bagaimana perilaku marah dia yang dapat dilihat oleh banyak orang gitu. Itu saya rasa nilai kepemimpinan yang perlu kita sadari adalah mampu menjadi pemimpin buat diri sendiri dulu deh. Jadi itu poinnya adalah self understanding, self awareness, kecerdasan emosi itu yang perlu kita implement supaya kita mampu bisa tadi merangkul insecurity kita dengan lebih positif. Karena kadang emosi negatif itu dibutuhkan loh. Gimana kita bisa merasakan emosi positif, happy, joy tadi. Kalau kita nggak pernah ngerasain sadness atau fear. Dan sebagai pemimpin kalau kita memahami fear kita apa, coba apa akibatnya? Kita bisa belajar menyelami apa yang harus kita lakukan dalam organisasi kita. Kita bisa menyelami apa yang harus kita lakukan terhadap visi-visi yang kita buat gitu. Nah, kebetulan banget memang concern saya di situ Mbak Ufa, saya clinical dan industri ini saya sering banget dan penasaran sama para leader gitu di jajaran organisasi, sebenarnya mereka banyak yang muncul sebagai orang yang kompeten secara hard skill gitu ya, tapi ternyata ada satu clinical psychology yang nggak kelihatan, intangible gitu, tentang tadi self understanding tadi gitu, yang ketika saya jadi pemimpin juga di grup kecil saya gitu di APDC, ternyata nggak mudah ya jadi pemimpin ketika kita membayangkan, kita sadar perasaan itu muncul, tapi gimana cara kita merangkul perasaan negatif ini supaya jadi positif gitu kan. Ternyata itu adalah proses pendewasaan, wisdom, experience. Makanya long journey ya Bu Vina ya, menjadi seorang pemimpin itu butuh satu jam terbang dan perjalanan. Jadi enjoy the moment para leaders Indonesia. Aku berharap semoga sesi ini bisa meningkatkan kesadaran kita juga tentang emosi-emosi yang hadir, salah satunya insecurity tadi gitu. Baik, terima kasih banyak Mbak Analisa. Wah, memang berarti harus bisa memimpin diri sendiri terlebih dahulu ya Mbak. Selanjutnya dari Ibu Vina, silakan Ibu. Maaf Ibu masih Maaf, Ibu. Ya. Sorry, masih saya setuju banget dengan ungkapannya Mbak Sabrina tadi ya, bahwa itu perasaan insecure itu kan sesuatu yang normal ya, artinya semua orang pasti punya gitu ya, tapi dari orangnya sendiri tuh harus ada upaya gitu ya, yang dia bilang coba deh definisikan ulang sukses itu apa, sehingga nggak tertekan gitu kan ya, untuk terus-menerus membandingkan diri dengan orang lain. Terus yang kedua tadi journaling, itu saya setuju banget ya, itu kebiasaan yang sangat baik. Dan rata-rata ya pemimpin yang hebat itu, makanya nggak heran ya Sabrina ini hebat ya, pemimpin yang hebat itu punya kebiasaan ini. Karena journaling itu akan mengajarkan kita untuk self reflection ya, merefleksikan kembali apa yang sudah terjadi, apa yang bagus, apa yang kurang bagus, apa yang saya kayaknya meleset nih di sini nih ya, gitu. Itu memberi kesempatan gitu ya kita untuk melihat kembali. Itu kebiasaan yang menurut saya bagus banget untuk dimulai, nggak usah ragu-ragu.
aduh saya udah telat nih, nggak ada kata terlambat ya untuk melakukan journaling. Start hari ini atau ntar malam gitu ya, habis ini juga nggak masalah gitu ya. Yang penting kita rajin, disiplin, teratur melakukannya. Nah, terkait sama yang tadi Mbak Analisa bilang gitu ya, saya hanya ingin menambahkan sedikit gitu ya, bahwa mengenali diri sendiri itu adalah startnya seorang pemimpin, mengenali diri sendiri. Nah, bagaimana sih kita bisa mengenali diri sendiri? Salah satu yang paling mendasar itu adalah penerimaan diri, acceptance, bahwa setiap dari kita itu unik, ya, punya kelebihan, punya kekurangan, gitu ya, ada hal-hal yang bikin mungkin orang lain nggak happy sama kita, gitu ya, tapi dengan penerimaan diri itu, tadi ya, menerima bahwa kita manusia, kita punya segudang emosi, dan bahwa insecure itu juga adalah bagian dari kita, gitu ya, dan insecure itu adalah sumbernya kan dari fear. Pemimpin perlu nggak fear? Perlu. Kenapa? Karena fear itu akan membuat seorang pemimpin itu juga tahu apa rasanya kalau dia punya bawahan, punya anggota yang ada di posisi seperti itu. Nggak enak gitu kan ya, kalau ada di posisi seperti itu. Dan harus apa gitu. Jadi memahami, menerima diri sendiri dengan segala emosinya, itu acceptance itu adalah hal yang paling utama gitu, yang paling mendasar gitu ya, sebelum kita kemudian mengembangkan hal-hal yang lain gitu ya, bahwa kita adalah unik, kita pasti punya kelebihan gitu ya, dan bahwa kita bisa gitu. Baik, terima kasih banyak Ibu Vina. Oke, berarti emang harus bisa menerima, mengenal diri dengan baik agar bisa menjadi pemimpin yang baik dan bisa berdamai dengan insecurities-nya ya Ibu, Mbak, dan Kakak. Masih seputar insecurity, sebenarnya apakah insecurity ini tuh bisa berdampak pada kemampuan time management dan juga decision making? Jika iya, apa yang bisa pemimpin muda lakukan biar bisa punya kemampuan time management yang bagus, decision making yang bagus, walaupun kondisinya lagi insecure? Mungkin mulai dari Ibu Vina terlebih dahulu, silakan Ibu. Sering sekali ya di pekerjaan saya gitu ya, saya mendapati orang-orang yang susah sekali ya membuat keputusan gitu. Bahkan dia cenderung untuk tidak berani mengambil resiko gitu ya. Terlalu banyak hal yang dia pertimbangkan, terlalu banyak hal yang dia takuti, sehingga akhirnya keputusan nggak dibuat gitu. Nah, kalau kita runut ke belakang itu ternyata karena perasaan insecure itu. Nah, tadi Mbak Analisa sempat menyebut ya, perfectionist itu adalah salah satu sebenarnya akar terjadinya itu. Kenapa? Orang yang perfectionist, yang terlampau perfectionist itu takut gagal, takut salah, takut jelek. Nah, karena takut gagal, takut salah, takut jelek, akhirnya nggak melakukan apa-apa. Akhirnya apa? Perilaku berikutnya tuh yang biasanya suka dekat sama itu adalah procrastinate ya, menunda-nunda. Karena banyak sekali, oh ntar begini, oh belum, ntar dulu, lihat dulu ininya lagi, periksa lagi ininya, bisa nggak gini, terus karena kita kepengen perfect, kita kepengen itu sempurna, kita pengen itu tidak ada kesalahan sekecil apapun, gitu. Nah, kalaupun itu dilakukan, kitanya nggak nyaman, ya, dipaksa untuk dilakukan, kitanya nggak nyaman, gitu. Jadi itu mengganggu benar, ketika perasaan insecurity itu sampai membuat kita tidak berani ngambil keputusan seperti itu. Nah, kalau kaitannya dengan time management itu tadi, karena saking kita nggak mau ininya, salahnya ya kita tunda-tunda, yang harusnya udah deadline, ntar dikit lagi, benerin lagi, sampai sementara kan kesempurnaan itu nggak pernah sampai gitu ya, nggak pernah kita bisa dapatkan gitu ya, pasti ada aja kurangnya. Jadi akhirnya seperti itu gitu. Baik, terima kasih banyak Ibu Vina. Selanjutnya kalau dari Mbak Analisa, bagaimana Mbak Analisa? Oke, tadi pertanyaannya adalah tentang gimana insecurity sebagai pemimpin dan biar bisa ada pembuatan keputusan yang baik gitu ya, decision making yang baik ya. Mbak.
Saya setuju tadi Bu Vina menyampaikan bahwa memang sebagai pemimpin butuh juga untuk, melakukan ini ya Bu ya, apa sih, semacam kita mendengarkan juga dari yang lain gitu. Tapi, saya rasa ini juga sebagai proses, yang baik untuk kita tuh bisa menggunakan matriks yang memang mana sih yang urgent untuk kita, kadang-kadang kan sebagai pemimpin tuh kalau saya membayangkan banyak situasi yang harus kita putuskan dalam waktu yang bersamaan gitu. Jadi ini kalau kita tidak mengasah, kapasitas kita untuk memprioritaskan mana dulu gitu ya, yang sangat berkorelasi dengan manajemen waktu, saya rasa ini juga menjadi satu, keterampilan yang perlu dimiliki oleh para pemimpin muda. Jadi dimulai dari mana sih langkah sederhananya, aturlah waktu teman-teman, leaders gitu ya, pemuda Indonesia untuk mulai memprioritaskan mana yang urgent untuk dilakukan, mana yang, apa namanya, penting untuk dilakukan, karena dimulai dari situ kita jadi punya skala prioritas terhadap tugas kita. Nantinya pada saat kita menjadi seorang pemimpin, mungkin akan dihadapkan pada situasi di mana kita diminta untuk mengambil keputusan yang pelik gitu ya, di waktu yang bersamaan. Nah, kalau ini sudah terbiasa dari pola kita pada saat kita masih muda, dengan mengatur waktu yang baik, akhirnya kualitas pekerjaan kita pun jadi baik. Nah, pada saat kita melakukan tugas dengan baik, secara tanpa sadar tuh kayak kita jadi fresh gitu loh dalam dalam memimpin, makanya pengambilan keputusannya juga jadi lebih, stabil seperti itu. Ya ini pelan-pelan nggak apa-apa dilatih aja, dimulai dari yang paling sederhana me-manage waktu dengan baik, itu sih menurut saya. Baik, terima kasih banyak Mbak Analisa. Kalau menurut Kak Sabrina, bagaimana nih Kak cara melakukan time management dan decision making yang baik, walaupun kita kondisinya lagi insecure? Silakan Kak Sabrina. Kalau bicara insecure, mungkin aku ngebayanginnya kan kita ada di situasi emosional ya, kayak lebih gampang buat terinfluence, tapi mungkin kita sebenarnya belum ambil waktu buat benar-benar ngekritisi itu apa. Nah, mungkin yang pertama simple sih, bisa take time untuk step aside emotion itu. Caranya bisa macam-macam, mungkin nggak akan hilang sepenuhnya, tapi akan direduksi sedikit lah, mungkin dengan take time untuk menenangkan diri atau dengan baca-baca ya data yang emang benar, atau dengan ngobrol juga. Jadi maksudnya ngobrol di sini kita nggak cuma menyimpulkan dari kepala kita yang mungkin lagi agak labil, gak stabil ya, tapi kita juga tanya input dari tim kita mungkin, atau feedback juga dari teman-teman rekan-rekan kerja gitu. Jadi mungkin pertama itu. Nah, yang kedua adalah coba masukin logikanya lagi sih. Mungkin mau nggak mau itu perasaan insecure itu akan masih ada, atau perasaan kayak nggak yakin, ada rasa perfeksionis. Tapi coba kalau lakuin hal-hal bisa nge-balance logika adalah ya pertama nge-list down pro dan kontra misalnya dari sebuah keputusan, baru nanti benar-benar dilihat nih secara objektif ini tuh gimana sih satu sama lain gitu. Jadi kayak apa ya, dan kadang aku ngerasa menulis itu sangat membantu sih buat mensimplify apa yang ada di kepala kita. Mungkin kalau di otak kusut banget, tapi ketika ditulis, oh sebenarnya intinya tuh A sama B loh. Coba ini jadi lebih clear ketika ditulis. Jadi mungkin kedua bisa nulis pro dan cons. Terus ketiga mungkin bisa, ini sebenarnya memang butuh pengalaman sih, tapi ya pelan-pelan dilatih gimana cara bisa ngatur emosi itu supaya nggak membuat kita spontan atau terlalu impulsif ya pas membuat keputusan. Jadi apa? Karena endingnya sebenarnya kalau insecure gimana kita avoid perfectionism. Terus bisa juga dengan kita ya dikurangin keputusannya gitu. Kalau bisa dieliminasi lah step by step. Jadi kayak mungkin dari awal kita ada banyak decisions, coba kita eliminasi lama-lama sedikit. Jadi kayak mungkin ya itu sih dua poinnya adalah ya gimana cara mengurangi emosi dulu, ya dengan ngobrol sama orang. Jadi kayak ada input multi perspektif ya yang bisa nenangin kita, atau baca data, atau kayak take time to calm yourself down. Baru yang kedua, yang ngelakuin hal-hal yang bisa pakai logika lah, kayak nge-list down pro dan kontra, atau ngebuat kayak breakdown permasalahannya tuh apa sih, dan itu memang skill yang harus dilatih terus ya. Aku pun juga perlu belajar from time to time ya, sampai sekarang juga masih belajar untuk yang ngelakuin hal kayak gitu. Dan kayaknya yang terakhir paling penting, accept kalau kita akan selalu live with uncertainty sih. Mungkin sebagai pemimpin, mau kita nanti udah sesenior apapun, nggak akan ada situasi di mana kita benar-benar ngerasa super confident 100% sama keputusan kita kan. Pasti ada ngerasa
ambigu, dan itu pasti masih terjadi sama tokoh-tokoh besar, pemimpin yang udah besar juga gitu. Jadi mungkin berdamai juga bahwa nggak akan ada keputusan yang sempurna, at least kita udah mencoba yang terbaik dengan tadi membuat keputusan berdasarkan data juga kan. Jadi ya itu sih endingnya tetap live with uncertainty, karena anything with life kayak nggak ada yang pasti juga. Baik, terima kasih banyak Kak Sabrina. Nah, ini ada fenomena yang menarik nih Ibu, Mbak, dan Kakak. Seperti yang kita tahu, Indonesia itu terkenal punya semangat gotong royong yang tinggi. Makanya ketika melihat teman atau orang terdekat lagi insecure, rasanya tuh pengen banget bantuin gitu biar dia nggak insecure. Nah, apa sih yang bisa kita lakukan untuk membantu orang lain yang sedang merasa insecure? Mungkin boleh dari Mbak Analisa terlebih dahulu, silakan Mbak Analisa. Oke, coba deh untuk dengerin dulu. Tadi sebenarnya hampir mirip ya dengan apa yang kita rasakan. Posisikan diri kita jadi mereka gitu. Apa sih yang mereka rasain? Jadi mungkin kita mendengarkan dulu poinnya. Terus kemudian kan biasanya munculnya tuh yang negatif-negatif kan. Nah itu kita nggak usah bermaksud untuk kayak mengkonfront dengan enggak kok kamu nggak kayak gitu, kamu tuh cantik, kamu itu kayak peres banget nggak sih gitu. Jadi coba dengerin dulu gitu, biarin dia memvalidasi emosinya, itu satu. Yang kedua, biasanya orang kayak gitu tuh memang butuh waktu, tadi yang Mbak Sabrina sempat bilang gitu ya, butuh waktu. Jadi memang nggak apa-apa kalau dia datang di saat itu masih insecure, mungkin nanti next time-nya kita bisa coba untuk dengerin dia. Nah kalau dia udah lebih baik, kita coba lakukan yang namanya kalau di psikologi ada mental subtraction ya Bu ya. Jadi gimana sih minta dia berandai-andai kalau misalnya kejadian negatif itu nggak ada dalam hidup dia, kira-kira apa yang akan terjadi gitu. Jadi misalnya dia lagi insecure nih, aku insecure banget nih karena aku nilai aku semester ini nggak bisa mencapai cum laude gitu kan. Terus tapi jangan di pertama ya, pertama dengerin dulu, yang kedua mungkin kita bisa yang besoknya misalnya dia masih ngebahas lagi gitu, coba deh kalau misalnya kamu sekarang cum laude, kira-kira apa yang bakalan terjadi ya? Kalau kamu sekarang ini, jadi kayak kebalikannya gitu. Nah, biar dia yang berpikir sendiri gitu. Terus yang ketiga, ya mungkin mendukung dia atau memberikan dia apa ya aktivitas gitu yang bisa mengalihkan supaya insecure-nya itu tidak membuat dia jadi berhenti melakukan sesuatu yang positif yang dulu dia lakukan. Jadi misalnya di apa ya diarahkan gitu kayak, yaudah kita ke toko buku dulu deh, atau kita nongkrong dulu yuk, atau kita nonton film dulu yuk. Nah, nanti disitulah nanti biasanya akan proses dia memahami, berkontemplasi secara pelan-pelan gitu. Empati yang kita gunakan dalam mendampingi orang yang lagi insecure. Bayangkan kita jadi mereka, apa yang mereka butuhkan itu yang kita kasih. Itu Mbak Ova. Bener banget sih Mbak Analisa. Lebih sebel lagi kalau misalkan lagi merasa insecure terus temennya bilang, kamu masih mending. Masih susah hati rasanya. Iya. Iya. Atau dibilang ini, atau dibilang lebay. Begitu aja. Benar, Ibu. Jadi emang saya setuju sih yang Mbak Analisa bilang tuh ya. Sebenarnya yang paling penting ya, gimana sih kita nolong orang yang terus-terusan feeling insecure. Pertama sih harusnya ada keterbukaan dari kita ya, penerimaan gitu loh, bahwa setiap orang tuh punya pengalaman subjektif. Ya, apa yang membuat dia feel insecure. Jadi kalau kayak tadi contohnya Mbak Analisa, ada orang yang aduh gimana ya kalau nggak apa kayaknya nggak mungkin nih dapat cum laude nih gini-gini ya. Sementara kitanya yang biasa aja gitu ya, kan kita bisa langsung spontan tuh ngomong, gila lebay banget sih begitu aja gitu ya. Gue nih biasa-biasa aja ini nggak apa-apa gitu. Nah artinya kan kita tidak menghargai pengalaman subjektifnya dia gitu ya, bahwa menjadi cum laude itu adalah sesuatu yang benar-benar dia pengen gitu, dan begitu dia nggak mencapai itu dia merasa insecure gitu. Nah reaksi-reaksi kita itu tuh yang sebenarnya kita harus lebih sensitif terhadap hal-hal itu gitu. Jadi gimana caranya jangan sampai kita ngejudge orang gitu dengan ukuran-ukuran kita gitu, karena pasti pengalaman subjektifnya setiap orang itu beda gitu ya, memaknai insecurity-nya itu apa penyebabnya, itu standar-standarnya tadi ya kayak Sabrina bilang, definisi suksesnya juga malah lain-lain kali ya. Jadi kita kalau ingin ngebantu nggak boleh kita melakukan judgment itu gitu. Jadi pertama kali sih yang paling penting penerimaan, bahwa ada orang yang memaknainya seperti itu gitu. Sebelum baru kemudian kita pikirkan apa langkah selanjutnya untuk kita mensupport dia gitu ya, supaya
emosi insecurity-nya itu perlahan-lahan menurun. Baik, terima kasih banyak Ibu Vina. Selanjutnya dari Kak Sabrina, silakan Kak. Berarti tadi pertanyaannya lebih ke gimana Kak? Gimana cara membantu orang lain yang sedang merasa insecure, Kak? Ya, aku setuju sih kayak yang ada di kepala aku begitu ada pertanyaan itu adalah tahan untuk reaksi bahwa kamu kan udah mencapai gini ya, karena itu kayak satu hal yang aku sadarin kalau misalnya ada teman yang mungkin atau bahkan adik sendiri gitu kan, maksudnya istilah kita ngerasa oh kita udah lebih tua nih, jadi kayak kita udah ngalamin ini, kayaknya hal tersebut gak relevan deh, kayak zaman kayak udah tuaan dikit nanti juga lupa, itu nggak penting. Tapi kan mungkin bisa beda konteks ya kenapa dia mikir kayak gitu. Jadi yang pertama adalah aku setuju banget sih kalau tadi kita harus kayak dengerin aja dulu sebenarnya apa yang dirasain, meskipun kita ya punya opini subjektif atau apa, juga belum tentu opini subjektif kita itu valid karena bisa aja ada faktor-faktor tertentu kan yang membuat orang itu beropini kayak gitu. Nah mungkin yang kedua adalah gimana kita mungkin mencoba lebih menjadi pendengar ya, karena kadang kita bukan orang mungkin sharing bukan untuk mencarikan solusi, dan mungkin bisa aja solusi yang kita share ya memang bukan buat ngasih jawaban buat orangnya, tapi kayak lebih ke pengalaman kita sebenarnya. Kalau menurut kita bisanya 1, 2, 3, tapi ya tergantung lagi bisa ada pandangan-pandangan lain. Jadi kayaknya kalau dari aku sih belajar lebih ke menjadi pendengar, dan sebenarnya apa nih yang bisa kita bantu selain menjadi pendengar. Oh mungkin kalau kita ada pengalaman yang serupa, ya udah di-share aja buat pandangan, tapi ya perspektifnya, oh ini kalau pengalaman kita, atau mungkin juga kalau misalnya, oh kita nggak tahu sih kalau itu kayak gimana, kita bisa menghubungin ke temen yang, atau kenalan kita yang udah ada similar experience, tapi jadi lebih ke ngasih informasi tambahan, tapi mungkin nggak expect kalau itu bakal jadi ya solusi lah. Jadi sifatnya mungkin lebih memposisikan diri sebagai pendengar kali ya, dan kayaknya itu juga yang penting adalah nggak semua orang mungkin punya awareness kayak gitu ya. Pasti banyak banget misalnya kayak respon utamanya adalah gitu doang, rasa kayak gitu. Maksudnya itu wajar ya kalau nggak pikir 2 kali. Mungkin kalau di sini Mbak Analisa kira ya psikologis lebih kayak bisa memahami lebih dewasa, oh iya jangan kayak gitu mungkin. Dan itu jadi kayak pelajaran mungkin untuk para pemimpin generasi muda untuk ya nggak semua orang bisa merespon sesuai apa yang kita inginkan. Jadi itu kayak emang tantangan utama, gimana cara kita ngelatih buat kayak tahu kapan kita perlu tutup kuping gitu sama komentar-komentar yang seperti itu, tapi di saat yang bersamaan juga open nih sama yang emang bisa mendengar dan kasih advice. Baik, terima kasih banyak Kak Sabrina. Wah, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara. Sebelum menutup sesi talk show yang luar biasa pada malam hari ini, saya ingin tahu nih, mungkin Mbak, Ibu, dan Kakak punya pesan kepada pemimpin muda yang saat ini sedang merasa insecure. Mungkin boleh dari Ibu Vina terlebih dahulu, silakan Ibu. Mulai dari yang paling tua duluan. Oke. Satu hal ya saya ingin sampaikan, insecurity feelings itu sebenarnya dia tidak melulu negatif ya, karena insecurity itu juga bisa ya memacu kita untuk melakukan hal lebih baik, membuat kita berpikir lebih kritis, membuat kita punya growth mindset tadi ya, jadi nggak hanya seneng nyaman ada di posisi comfort zone aja gitu ya, karena kita udah membandingkan diri kita, oh kayaknya kita bisa nih, bisa lebih baik dari ini. Jadi, tidak selalu bermakna negatif. Dia hanya akan jadi makna negatif ketika dia sudah mempengaruhi banyak hal dalam hidup kita. Jadi tadi kita jadi penuh procrastinator ya, suka nunda. Kita jadi nggak berani ngambil keputusan gitu ya. Itu yang hal-hal yang mesti kita waspadai gitu. Cuma satu pesan saya, jangan mudah ya untuk bilang, aduh lagi insecure nih. Karena gini ya, setiap kata yang kita ucapkan gitu ya, kalau pernah belajar neurolinguistik itu, ya setiap kata yang kita ucapkan itu adalah sebuah deklarasi
ya, itu akan diikuti nanti dengan kita tanpa kita sadari menyesuaikan perilaku kita dengan kata-kata itu. Coba aja deh, sering-sering ngomong, "Lu lagi bete nih, beneran bete hari itu." Gitu ya. Jadi bahwa pertama embrace akan ada selalu perasaan insecurity karena hidup ini nggak ada yang pasti ya, nggak ada yang certain, there's a lot of uncertainty di luar sana gitu ya. Jadi embrace aja itu, yang penting kita sadar kapan insecurity itu bisa bikin kita jadi kejeblos gitu. Itu. Baik, terima kasih banyak Ibu Vina. Selanjutnya dari Kak Sabrina, mungkin boleh nih memberikan pesan kepada pemuda Indonesia yang saat ini sedang merasa insecure. Silakan, Kak. Mungkin kita gampang untuk mikir, gampang buat kamu kasih advice tentang insecure. Kamu kan A, B, C gini. Tapi sebenarnya semua orang punya another dimension cerita yang mungkin nggak bisa kita lihat, apalagi kita juga misalnya strangers yang hanya tahu satu sama lain di internet. Jadi mungkin itu satu poin gimana kita bisa lebih menangkap apa yang memang ada gitu ya. Dan insecure itu bukan villain sih, karena mungkin aku bisa bilang makasih buat rasa insecure, karena itu justru yang memacu aku untuk itu signal bahwa kayaknya harus improve lagi di akhir ini, jadi makanya ada rasa insecure. Jadi insecure can be a good thing buat jadi signal, akan tetapi ya tadi akan insecure menjadi bad thing ketika itu nge-stop kalian untuk berusaha, untuk memandang diri kita rendah, padahal sebenarnya semua orang benar-benar bisa berkembang, walaupun setiap orang startnya beda dan lingkungannya beda, starting point-nya juga beda, tetapi just know that sebenarnya semua bisa berkembang, dan mungkin insecure adalah salah satu alat aja buat kita untuk bisa memotivasi diri untuk menjadi lebih baik lagi starting point-nya. Baik, terima kasih banyak Kak Sabrina. Selanjutnya mungkin boleh dari Mbak Analisa, silakan. Terus langsung insecure karena semua udah diomongin sama dua pembicara. Nggak bercanda. Jadi aku rasa tadi banyak banget ya insight menariknya bahwa semua orang punya insecurity yang kita sebagai manusia biasa nggak bisa halangi itu gitu, karena emosi itu sifatnya otomatis. Sesuatu yang otomatisasi kalau kita coba tahan tuh, coba misalnya Mbak Alfa lagi happy, ketawa, tiba-tiba suruh nangis, kan nggak bisa. Sama kayak emosi fear ini, kita diminta tiba-tiba berubah menjadi joy, itu kan nggak bisa. Tapi comparison is the thief of joy. Jadi berhentilah membandingkan diri kamu sama orang lain. So, supaya nggak ngebandingin, gimana Mbak? Kan nggak mungkin. Ya, makanya kenalilah dirimu, apa yang mau kamu cari dalam hidup, teman-teman. Coba lihat, disatuin sama nilai-nilai hidup yang diajarkan dalam keluarga, terus lihat lagi kelebihan yang kamu punya, pasti ada yang namanya kekurangan. Tapi kekurangan ini adalah sinyal kita untuk bertumbuh dan belajar. Yang kedua, selain mengenali diri, kita perlu mengeksplor diri kita. Nggak apa-apa umur 20 something, 30 something, nggak ada kata terlambat untuk terus mengeksplor diri kita. Lebih baik kita kayak gagal nyoba daripada kita nggak nyoba sama sekali gitu. Nah yang terakhir adalah yang tadi, coba hitung nikmat yang udah Allah kasih, yang Tuhan udah kasih. Jadi ada rasa syukur yang melindungi kita dari perasaan insecure ini. Jadi semoga teman-teman melalui acara ini juga bisa melihat hal-hal baik gitu ya. Dan ternyata saya, Bu Vina, sama Mbak Sabrina juga memiliki insecurity juga sebagai manusia. It's okay that you are not okay, but you have to do something okay. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Ibu, Mbak, dan Kakak. Luar biasa sekali sesi malam hari ini. Saya banyak introspeksi diri sih jadinya. Begitu juga teman-teman yang hadir, saya rasa. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya-jawab bersama peserta. Di sini sudah banyak sekali pertanyaan yang masuk. Mungkin kita akan mulai dari pertanyaan pertama. Mungkin boleh ditampilkan operator pertanyaan yang terpilih. Baik, yang pertama ada dari Nur Hairunisa dari Medan. Izin bertanya, Kak, bagaimana jika insecure kita datang dari orang tua? Karena suka membanding-bandingkan anaknya terhadap anak orang lain. Mungkin boleh dari Ibu Vina terlebih dahulu. Silakan Ibu. Ya nih, saya kan orang tua juga ya. Kadang-kadang gitu ya, orang tua itu menyampaikan itu karena dia punya harapan sebenarnya. Mungkin juga karena dia kepengen memacu semangat anaknya. Gitu.
Dia tuh bisa loh, si anak tetangga tuh bisa gitu, kamu juga pastinya bisa gitu. Tapi mungkin penerimaan di anaknya itu berbeda ya, justru malah dia ngerasa, aduh saya dibanding-bandingin nih gitu ya, saya jadi insecure gitu. Nah, satu hal ya yang pemimpin muda harus sadari, ngerubah orang tua itu udah pasti nggak mungkin kan? Mungkin nggak kita ngerubah orang tua kita, jangan begitu gitu ya, nggak mungkin. Kualat Jadi nanti. ya Kualat. kita ngerubah orang tua gitu ya. Jadi gimana sih kalau kita punya orang tua yang seperti itu? Satu, rubah cara pandang kita terhadap apa yang beliau sampaikan itu. Jangan diterima itu sebagai sebuah pembandingan. Ya, kita dibanding-bandingkan gitu. Tadi seperti saya bilang, karena dari sudut pandang orang tua bisa jadi dia mengungkapkan itu karena dia ingin memacu semangat anaknya gitu loh. Oh si anak tetangga si A itu bisa loh, kamu juga pasti bisa. Mungkin maksudnya itu, mungkin cara menyampaikannya yang nggak tepat gitu ya. Jadi satu, kita nggak mungkin merubah orang tua kita gitu ya. Kitanya yang justru merubah diri kita gitu ya. Cara pandang kita terhadap hal itu gitu ya. Jadi jangan itu dianggap sebagai sesuatu yang menyerang kita secara pribadi gitu, yang membuat kita tadi merasa inferior gitu, ya merasa lebih rendah, merasa nggak bisa, merasa nggak mampu gitu. Jangan gitu. Justru dibalik gitu ya, karena satu, kita nggak mungkin merubah orang tua kita gitu, jadi kitanya lah yang berubah gitu. Baik, terima kasih banyak Ibu Vina. Selanjutnya dari Mbak Analisa, silakan Mbak. Jawaban saya idem sama Ibu, sama Bu Vina. Mungkin kita akan bisa merasakan ketika sudah jadi orang tua ya, saya juga sebagai ibu dan sebagai anak, ternyata dulu waktu jadi anak tuh ada pemberontakan gitu, ketika ada pola asuh orang tua yang nggak sesuai. Ya tadi ya, namanya juga belum merasakan apa yang di posisi orang tua inginkan. Tapi percayalah nggak ada orang tua yang menginginkan hal yang buruk untuk anaknya. Jadi yang bisa kita lakukan adalah apa yang mau kita cari sih dalam hidup ini, kan ridho orang tua. Jadi kalau memang kita ngerasa ini menjadi sebuah pressure tersendiri, kalau memang ada waktu yang memang oke untuk kita menyatakan perasaan kita dengan baik kepada orang tua, itu boleh banget. Nah, cara menyampaikannya ini yang bisa tahu gimana caranya ya kita sendiri sebagai anak mereka gitu, anak beliau. Jadi mungkin itu bisa dilakukan. Kalau memang ternyata nggak bisa gitu ya, kayaknya orang tuaku sibuk mah nggak pernah denger segala macam. Itulah gunanya ada profesi seperti saya dan Bu Vina ini sebagai psikolog. Jadi silahkan, mungkin mah aku pengen ke profesional gitu, pengen ke psikolog gitu, mungkin pura-pura kayak aku mau tes minat bakat nanti habis itu bawa orang tuanya gitu kan. Kadang-kadang soalnya orang tua kalau, "Mah aku kayak butuh ke psikolog." "Kamu kenapa Nak? Kamu depresi ya?" gitu kan. Padahal sebenarnya butuh penjembatan aja gitu. Jadi mungkin itu bisa dilakukan juga sama teman-teman yang memang udah stuck. Karena saya nggak memungkiri ya Bu Vina ya, kayak teman-teman yang sekarang ini Mbak Sabrina, Mbak Aufa, itu banyak banget remaja yang kayak pressure terbesar mereka justru dari orang tua mereka, yang membuat mereka tuh sampai beneran kayak pengen self harm itu yang saya lihat. Terus ya kan kasihan kalau sampai nggak terkomunikasikan kepada orang tuanya gitu. Makanya mungkin memang kalau sekarang ke psikolog tuh bukan berarti hal yang tabu, dan teman-teman boleh banget untuk mencari mediator yang bisa menjembatani komunikasi teman-teman sama orang tua gitu. Itu kalau udah parah kebangetan. Tapi percayalah orang tua nggak ada maksud begitu. Saya yakin banget itu dilakukan karena memang dia cinta dan sayang sama teman-teman semuanya. Baik, terima kasih banyak Mbak Analisa. Selanjutnya mungkin dari Kak Sabrina ada sudut pandang lain atau mungkin ada tambahan, silakan Kak. Kalau dari aku pasti lebih menambahkan ya, aku setuju banget tentang poin-poin tadi. Kalau kita sudah menyampaikan atau mungkin menyampaikan apa yang dirasain sama kita rasain selama ini lewat mediator pun, mungkin aku lebih ke langkah selanjutnya ya, gimana sebenarnya kan pasti ada minat nih, mungkin orang tua kita lebih ingin memotivasi kita supaya sini. Nah, ya udah gimana tuh supaya kita tadi udah kalau udah diutarakan, dirasakan emosinya itu valid, kita bisa melihat dari sisi logikanya. Oh, sebenarnya yang diinginkan apa sih gitu. Di balik pressure sebenarnya mereka pengen kita lebih baik lagi kok gitu, ingin lebih berusaha. Nah, dari situ fokus ke goal pesan yang emang tersirat gitu. Jadi, oh ternyata ada walaupun kata-katanya misalnya kurang tepat, oh malah membandingkan dengan anak tetangga, tapi kan poinnya, oh gimana kamu bisa lebih memanfaatkan potensi diri yang ada di diri kamu nih. Misalnya sayang kamu nonton anime gitu, kayak selama ya aku juga nonton anime, kayak nonton anime terus, tapi
nggak nggak memanfaatkan bakatnya. Nah bisa aja ada kayak gitu kan. Jadi oh itu mungkin ada pesan feedback yang kayaknya relevan juga ya, bisa jadi masukan gitu. Kayak kita juga boleh sih tanya balik. Emangnya kalau sekarang apa, dan mungkin tanya baliknya boleh ke orang lain atau kita juga ngobserv diri kita. Jadi oh sebenarnya kayaknya itu signal bahwa kelihatannya aku belum melakukan apa semaksimal itu deh. Nah baru sebenarnya jadi kita bukan fokus ke anak tetangganya, oh fokus ke oh sebenarnya kayaknya ini nih area of improvement yang bisa aku lakukan. Dan itu kadang kalau kita ngeliat pressure kan karena oh terlalu jauh nih jengkalnya. Ya udah kita buat step by step proses sih. Itu jadi kayak gimana setelah itu semua difilter, ambil sisi logikanya, kalau memang ada pesan baiknya ya udah kita fokus nih gimana bisa kita improve lebih baik lagi. Jadi kayaknya itu sih yang bisa dilakukan setelah kita kayak udah oke, kita accept bahwa kita merasa kayak gitu. Berarti bisa saya simpulkan jawaban dari Ibu Vina, Mbak Annelisa, dan Kak Sabrina sama nih ya. Sebagai seorang anak, kita harus pinter-pinter nih mencari makna implisit dari apa yang disampaikan oleh orang tua kita. Karena pasti niatnya baik kok, cuma pinter-pinter aja nih kita lihat sudut pandang lain. Masa sih seburuk itu kan nggak mungkin gitu ya. Mungkin kita bisa berlanjut ke pertanyaan kedua. Mungkin operator bisa menaikkan pertanyaan kedua. Ada dari Sarah Salama dari Bandung. Izin bertanya, insecurity seringkali atau bahkan selalu dianggap sebagai hal yang negatif. Nah, gimana jika kita tidak ada rasa insecure? Apa kita dapat bertumbuh menjadi versi yang lebih baik atau sebaliknya? Wah, ini berarti case-nya dia nggak pernah rasa insecure nih, Bu. Kira-kira gimana? Mungkin bisa dari Kak Sabrina terlebih dahulu nih, Kak. Silakan, Kak. Kayak tadi aku juga sempat share ya, kalau setelah dilihat insecure tuh nggak selalu negatif. Justru ya tadi aku berterima kasih sama rasa insecure karena mungkin kalau dulu pas kuliah itu aku nggak ngerasa insecure, kayak nyaman-nyaman aja. Ya aku nggak ada drive, motivasi untuk memaksimalkan potensi diri yang aku ternyata punya gitu. Justru karena aku ke-trigger kayak ih ada orang yang lebih dia aja aku bisa gini, oh ada ya orang kayak gitu, atau kayak ngeliat inspired by hal-hal, oh ya udah aku jadi kayak mencoba untuk bisa lebih baik lagi. Jadi mungkin insecure sebenarnya bisa sehat juga sih ketika bisa kita jadiin signal buat kayak kamu tuh belum maksimal loh, bisa deh coba lagi. Jadi kayak kalau waktu itu kasusnya misalnya pas kuliah yang tadinya nyantai aja, ya udah kuliah aja lah, tiba-tiba ternyata insecure, oh ternyata ada orang yang bisa kayak gini-gini nih ya, oh ternyata pas digali lagi memotivasi buat cari peluang-peluang buat diri, kayak jadi goalnya beda nih. Yang tadinya mungkin awalnya goalnya oh karena insecure kita jadi gak mau kalah atau apa, tapi goalnya lama-lama shifting. Jadi kayak oh memang ini tuh hal yang positif buat aku, atau lama-lama berkembang jadi oh aku ingin ngasih manfaat juga nih. Ternyata dengan aku misalnya bikin project ini, partisipasi di sini, ternyata aku bisa ngasih manfaat buat orang lain. Jadi kayaknya it won't happen without insecurity. Nggak akan terjadi ketika aku masuk ke lingkungan di mana orang-orang yang lebih pintar, lebih baik dari aku. Jadi insecure itu bisa jadi sesuatu hal yang positif, tetapi akan negatif ketika ya tadi nge-trigger kita untuk malah berhenti. Kayak kita jadi fixed mindset, dia kan bisa karena dia punya ABC, nggak kayak aku gitu. Jadi ya udahlah, aku nggak usah usaha. Lagian kita juga nggak bisa dibandingin. Nah itu mungkin jadi signal yang negatif gitu kali ya. Atau bahkan lebih parah lagi ketika kita ngelihat orang yang mungkin oh dia apa, kita jadi eating jadi nggak makan karena pengen diet yang ekstrim. Nah itu mungkin lebih signal yang negatif, tapi know that on the other side itu bisa jadi signal positif yang bisa bikin kita at least satu langkah melangkah sedikit lah dari posisi kita sekarang. Baik, terima kasih banyak Kak Sabrina. Selanjutnya mungkin boleh dari Mbak Annelisa, silakan Mbak. Iya, ini ada beberapa kemungkinan ya. Tadi bisa jadi insecure yang dimiliki itu adalah bentuk ekspresinya ditangkap sebagai sebuah sinyal yang positif tadi kata Mbak Sabrina. Tapi bisa juga tidak disadari gitu. Nah, ini yang paling tahu pasti Mbak Sarah Salama sendiri nih gitu kan. Kalau memang ternyata tanpa rasa insecure ini kan tadi menganggap tidak ada rasa insecure, dan sekarang gimana pertanyaannya? Are you okay with that gitu? Tetap bisa bertumbuh nggak? Kalau iya ya go on. Nah, tapi ketika mempertanyakan ini artinya ada sesuatu nih yang menjadi trigger gitu, mempertanyakan hal ini gitu kan. Makanya saya pengen Mbak Sarah Salma sendiri yang sebenarnya melihat
seperti apa sih bentuk ekspresi takutnya. Ekspresi takutnya ini selama ini diakomodir sebagai sebuah kegiatan yang positif atau negatif. Kalau sebagai sebuah kegiatan yang positif berarti nggak apa-apa. Dan saya setuju sama apa yang disampaikan Mbak Sabrina tadi gitu. Mungkin bisa jadi insecure itu dilalui dengan baik sehingga kayak say thanks to insecurity itu karena dia kayak jadi yang melindungi kita dari perasaan sombong dan melindungi kita dari perasaan cukup dan sampai akhirnya nggak mau bertumbuh. Nah itu yang perlu kita sadari. Jadi awareness-nya ditingkatkan lagi dan yang paling tahu Mbak Sarah sendiri jawabannya. Itu sih menurut saya. Baik, terima kasih banyak Mbak Analisa. Selanjutnya dari Ibu Vina, silakan Ibu. Jawaban saya sama sih sebenarnya karena insecurity itu bukan sesuatu yang negatif, kan dia bagian dari fear ya. Fear itu kan salah satu emosi. Ya, kenapa sih kita perlu loh punya rasa takut karena rasa takut itu akan melindungi kita dari bahaya. Udah pasti kan? Kalau kita nggak punya rasa takut, ada ular, ada apa, kita samperin aja gitu kan. Nah, fear itu melindungi kita dari rasa bahaya. Nah, insecure itu dasarnya adalah fear. Jadi kita perlu, nah dia akan jadi bermakna positif gitu ya ketika dia menjadi seperti yang Mbak Sabrina bilang tadi, dia menjadi signal buat kita, ngingetin kita ya untuk ada hal lain loh yang bisa kita lakukan, nggak cuma gini-gini aja gitu loh. Melepaskan kita dari comfort zone gitu ya, membuat kita pengen bertumbuh lagi, memaksimalkan potensi diri kita. Kalau kita nggak pernah rasa insecure kan kita nggak mikir gitu loh, bahwa kita ternyata punya potensi lain yang bisa kita kembangin gitu. Nah, seperti juga jawabannya Mbak Analisa ya, bahwa Mbak Sarah ini harus lihat lagi ke diri sendiri. Ini sekarang ini lagi kayak gimana gitu? Insecurity atau enggak? Apakah insecurity-nya ada tapi nggak dirasa karena udah ketemu jalan yang positif gitu ya? Untuk menjawabnya, jadi kayaknya saya nggak punya insecurity gitu. Enggak, mungkin bukan nggak ada, tapi ada, cuma udah teratasi, udah disalurkan ke hal yang positif gitu. Nah, yang selanjutnya perlu di ini kan adalah bahwa sadari aja bahwa itu adalah sesuatu yang wajar. Gitu. Perasaan insecurity itu sesuatu yang wajar. Semua orang akan mengalami dan kita perlu. Baik, terima kasih banyak. Luar biasa sekali nih sesi malam ini. Terima kasih banyak Ibu Vina, Mbak Analisa, dan Kak Sabrina sudah berkenan berbagi kepada kita semua di malam hari ini. Semoga teman-teman semua bisa mendapatkan insight dan manfaat dari sesi ini, serta bisa berdamai juga nih dengan insecurity-nya. Saya, Alfa Milada Izzah, mohon pamit undur diri. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih banyak sudah hadir di sesi ini. Saya kembalikan kepada MC. Terima kasih banyak juga kepada Kak Sabrina, Mbak Analisa, dan Bu Vina. Semoga kita bisa bertemu lagi di lain waktu.